rencana 5 tahunnya nggak ada anggarannya. Nah, berarti kan harus dilakukan kesempatan untuk investor ya. Dan ini tidak mudah ya transformasi ini. Kalau tidak biasa menerima dana investor, apapun bentuknya, mau sukuk, mau sahamah, musyarakah, dan seterusnya, ada konsekuensi yang harus kita tanggung, ya. Ada risk appetite yang harus kita terima. Dan ini merupakan dampak dari transformasi. Sehingga di sisi keuangan ini juga harus perlu diperhatikan sehingga tidak menghambat dari transformasi bisnis yang kita lakukan saat ini. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Jazakumullah khairan. Bapak, teman-teman semuanya, termasuk Pak Tunggal Wijaya dari Jogja ya, Masya Allah sudah berkenan hadir malam hari ini. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya. Salah satunya adalah bisa bertemu malam hari ini ya di webinar berseri, webinar dari Ziyada Consulting setiap 2 pekan ya. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 26 Juli 2024. Oke, seperti biasa saya di pantun dulu ya. Burung merak indah warnanya. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. 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 Sehat Mas Alhamdulillah. Akbar? Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya, baik. Hari ini kita akan lanjutkan ya. Ini adalah seri dari webinar Siada Consulting sudah masuk pekan pembahasan ke-5. Jadi yang sebelumnya itu dari goals, tujuan, kemudian ke strategi, perencanaan, sampai tools, dan sekarang kita bahas tentang masalah-masalah apa ya yang paling sering dihadapi. Sebetulnya diskusinya itu hampir selalu kita gunakan ya, selalu kita bahan diskusi tentang apa masalah-masalah apa sih yang dihadapi selama bertransformasi. Di setiap proses transformasi itu selalu ada ya. Namanya perubahan itu kan ada tantangan, itu selalu dihadapi. Jadikan itu menjadi bahan diskusi di webinar-webinar sebelumnya. Dan hari ini insya Allah Pak itu nanti akan membahas lebih spesifik, khusus malam hari ini saja tentang di antara berbagai masalah yang dihadapi, masalah apa sih yang paling sering dihadapi, yang paling sering menjadi kendala dalam proses transformasinya para pengusaha muslim tadi. Gitu ya, insya Allah kita sampai dengan jam 9.21.00 waktu Indonesia Barat. Ya, Alhamdulillah nih baru sudah bergabung Pak Tias. Sudah selesai dari masjid Pak Tias ya. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tunggal Wijaya, saya izin berdiskusi lagi ya, lanjutkan diskusi tadi. Berkenan Pak. Monggo, monggo, Tat. Tapi Oke, bener saya Masya nggak Allah. on cam nggak apa Nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Nggak. Semua soalnya di sini, Tat, nggak ada AC-nya sih. Nggak, Pak, nggak apa-apa, insya Allah. Gimana Pak, ada usaha apa, kegiatan apa yang dijalankan sehari-hari? Mungkin barangkali berkenan untuk bercerita, mau sharing ya. Oke, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal ya, saya Galwi dari Bantul. Kalau pernah dengar Stadion Sultan apa sih namanya, Sultan Agung Bantul, nah saya nggak jauh dari situ ya. Nah kebetulan sebenarnya saya itu karyawan juga, karyawan BMT Beringharjo. Mungkin Bapak Ibu, Bapak sekalian ya pernah dengar apa itu BMT? Pernah dengar BMT belum, Nggih? Kalau belum saya kenalkan tentang BMT. Dulu kita pernah Malah diskusi itu jadi dengan promosi gitu ya. ini ya, apa itu ya, BMT MY. UMY. Boleh Pak, sharing tentang BMT-nya, gimana perjalanan? Enggak. Kebetulan saya sebenarnya karyawan di BMT Beringharjo 17,5 tahun sampai 18 tahun saya sebenarnya di marketing BMT Beringharjo, dan kebetulan di Oktober 2022 kemarin diminta untuk pegang HRD gitu. Nah, dan saat ini BMT Beringharjo sedang ingin merambah ke sektor real begitu, Ustaz sekalian. Jadi kita pengen merambah sektor real, kita kan punya potensi ya, potensi baik itu relasi, anggota, ada aset juga, aset yang bisa diberdayakan begitu. Nah, maka kita pengen mengembangkan itu. Nah, sebenarnya BMT sendiri itu ada 2 konsentrasinya, yaitu di MAL dan Tamwil. MAL itu adalah untuk sosialnya. MAL itu targetnya adalah pemberdayaan 8 asnaf penerima zakat. Kalau Tamwilnya itu di luar 8 asnaf tadi yang kita maintain gitu. Nah, kebetulan kalau MAL-nya sendiri itu kita 70% itu konsentrasinya ke pemberdayaan, bukan ke charity.
gitu. Jadi kita pemberdayaan ekonomi produktif begitu. Nah, dari usaha yang pengen kita jajaki di tahun ini itu tidak bisa jadi dari social enterprise juga. Jadi ada social enterprise-nya juga, tapi ada bisnisnya juga begitu. Ya, hari ini kan kita sedang mengembangkan pemberdayaan dan pendampingan petani dan peternak. Nah, petani itu kita kasih modal menghasilkan beras, berasnya itu kita beli. Nah, yang beli itu adalah nanti di bagian bisnisnya. Jadi bagian social enterprise-nya adalah pendampingan ke petani-petaninya, peternaknya. Ya, peternaknya kan peternak sapi menghasilkan kotorannya itu kita bikin pupuk, kita bikin biogas gitu. Nah, itu pendampingannya. Pupuknya tadi dijual ke petani-petani padi. Padinya gak beli, yang beli itu adalah di bagian bisnisnya. Jadi kita dari hulu ke hilir tapi ada sosial, ada bisnisnya begitu, Ustaz. Masya Allah. Oh, Masya Allah ya. Jadi tadi saya mendengar pendampingan ya. Objektifnya programnya adalah pemberdayaan petani. Ya, oke, baik. Jadi itu istilahnya circle gitu ya, Pak Tias ya. Di Baik. loop ya, satu loop ya, mulai dari Ada distribusinya, siklusnya tuh. siklusnya. Sebenarnya beras yang kita beli itu selain juga akan kita kembangkan di sektor bisnis, itu juga kita salurkan ke angkringan-angkringan Simbaharjo. Hmm. Kita punya produk angkringan, Hmm. itu namanya Simbaharjo. Di Jogja ada 200-an angkringan. Di luar kota itu juga di cabang-cabangan kita punya cabang ya, di Kediri, di Pare, di Nganjuk, Dagupan, Ngawi, Ponorogo, ya di Jogja sendiri ada 6 cabang, di Jawa Barat ada 3, di Semarang dan di Tangsel. Nah, kurang lebihnya kalau di total sama di luar Jogja itu ada 250-an angkringan. Jadi berasnya Pak Tani tadi kita beli juga, kita salurkan ke angkringan-angkringan yang kita pemberdayaan tadi. Angkringan itu modalnya 4-5 juta, itu modal dari kita semua. Pengelola angkringan itu hanya punya tekad, semangat, amanah, itu semua kita biayai. Mulai dari sendok, garpu, piring, itu kita beliin. Ditambah uang 500.000 sebagai cash flow-nya untuk usahanya. Oh, gitu. Nah, dari angkringan itu sebenarnya yang berdaya juga bukan penjual angkringannya saja, tapi tetangga-tetangganya itu juga ada yang ikut berdaya karena ada yang titip gorengan, ada yang titip makanan begitu ke angkringannya itu. Ya, Dan biasanya demikian Pak ya. Angkringan itu kalau sudah rame nanti akan mulai datang ke yang di sekitarnya. Monggo lebih datang BMT Booking Harjo kalau pas ke Jogja dengan senang hati. Kalau ceritanya saya saja itu nggak mewakili. Programnya sudah mulai berjalan mulai kapan Pak? Untuk yang social enterprise tadi, untuk yang ringan tadi sudah ada belasan tahun. Kalau yang program yang akan dihandle oleh bisnis, yang benar-benar bisnis ini baru kita jajaki. Kita baru belajar lagi belajar ke Pak Heri Zudianto, beliau itu pengusaha mantan wali kota Jogja. Ada lagi kemarin ke Eka Farm juga. Nah, kita lagi belajar untuk membentuk usaha itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi kita pengennya di social enterprise-nya kita masarkan produk social enterprise gitulah. Saya mendengar kata memasarkan ini langsung ingat Pak Dias. Beliau head of marketing Pak ya dari Sienta Consulting. Gimana Pak Dias? What's on your mind? Ini justru menarik Pak. Soalnya saya juga sama Anda juga sama teman-teman Anda di Bandung, kebetulan kami juga ikutan ini Pak. Ustadz Erwandi Tarmizi ya. Pernah saya ikut kajian beliau itu. Masya Allah, barakallah. Ya. Nah, memang di situ juga mereka itu sangat bersemangat untuk bisa membantu program-program BMT itu, Pak. Apalagi Ustadz Erwandi ya. Nah, jadi memang kita ada membentuk ekosistem. Nah, membentuk ekosistem itu. Nah, Pak
Pak siapa Pak Galwi, Pak panggilannya apa ya? Kali. Pak Gawi ya, Pak Gawi. Jadi memang Pak, kita juga sempat membicarakan itu, diskusikan itu tentang membuat suatu ekosistem gitu, suatu ekosistem. Nah, Pak Gawi kan sudah membuat nih ekosistem yang di sini ya, yang masuk ke angkringan-angkringan gitu ya. Iya, Nah, memang di situ nanti memang secara misi besarnya gitu ya, itu buat ekosistem yang gabungannya nanti nggak hanya ada BMT, tapi juga ada konsultan, kayak misalnya Ziko di situ. Nanti juga ada BMT itu koperasi ya, termasuk ya. betul, koperasi, badan hukumnya koperasi. Nah, dari situ nanti juga ada pengusaha-pengusaha, nggak hanya dari levelnya angkringan, tapi nanti juga ada pengusaha-pengusaha dari level yang kecil, gitu, habis itu ke menengah, gitu kan. Nah, jadi nanti di situ nanti mereka semua itu bisa saling menghidupi gitu loh. Jadi kita punya pasar sendiri gitu, Pak, ya kan? Betul. Jadi kita nggak ketergantungan lagi sama ini non-Muslim, Masya Allah. Amin. Itu betul nggak? Itunya, Pak? Itunya apa namanya? Target besarnya itu ke situ gitu. Gimana, Pak? Iya. Menurut Alhamdulillah tahun November 2023 kemarin kita dapat penghargaan dari SDGs. Ya, SDGs itu sustainable development code kalau nggak salah kepanjangan. iya, Yang iya. itu yang produknya Bappenas. Oh, iya, baik. Iya, iya, iya. Itu karena kita pemberdayaan petani itu. Jadi siklusnya memang waktu itu belum panjang, siklusnya baru kita pendampingan petani, berasnya kita beli untuk angkringan, kayak gitu muter begitu. Nah, tahun ini kita sedang panjangin siklusnya, yaitu kita tambah ke peternakan tadi. Jadi Oh, arahnya ke siklus. baik. Antum di Jogja ya? Betul. Wah, seru nih. Orang tua saya juga di Jogja nih, di Juadi, Kota Baru. Oh ya, Ya, alhamdulillah. itu ada SMP 5. Nanti kalau itu bisa tuh kita ngobrol-ngobrol diskusi seru nih. Wah, ini forum. Lebih seru lagi mungkin kalau ngobrolnya tuh dengan manajer pemberdayaan. Jadi kan kita divisi, ya saya ke HRD-nya, kita punya manajer divisi Baitul Mal itu ada sendiri. Nah. Ini pas banget nih. Kita perlu spill sekarang nggak ya, Bang? Tahan dulu. Kalau saya jadi ingat nih, Tahan karena dulu. terkait program itu kan berapa waktu sebelumnya ya Pak Ido, Pak Dia juga terlibat itu, di mana program itu memberdayakan UMKM gitu ya, yang berada di lingkungan tadi, dengan kurikulum tentang pengelolaan bisnisnya, gitu ya, yang terakhir berjalan itu ya, betul ya Pak Ido ya? Ya, Di Mojokerto ya, di semacam itu ini barangkali juga bisa nanti menjadi bahan Betul, sharing itu ya. skill best practice-nya gitu kan ya? Jadi semua apa UMKM binaan lembaga tersebut itu dibekalin kemampuan bisnis mulai dari fundamentalnya, marketingnya, penjualannya, keuangannya, seperti itu Pak Kali yang sudah berjalan Kita kan dari awal. punya itu sebenarnya yang di Mojokerto kan gitu ya. Ya. Mojokerto lebih ke atas itu dari kita sana kan lebih apa? Bukan di level yang masih di bawah gitu. Bukan mikro, Pak. Lebih ke atas dikit lah ya. Campur-campur ya. Campur-campur ada mikro, ada yang kecil. Alhamdulillah kami juga menjalankan itu. Ya. Jadi di Baitul Mal kita ada pendampingan di Baitul Mal yang 8 asnaf, ada pendampingan di Baitul Tambil yang di luar 8 asnafnya. Jadi masing-masing itu ada kelasnya. Masya Allah. Kelas Baitul. Dan selain tentang kemarketingan, tentang pembukuan, tentang digital marketing, kita juga sampai ke halal, sertifikasi halal juga kita dampingi. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Ya, mungkin kalau ketemu dengan pengampu manajer divisinya tuh mungkin akan lebih saling mengayakan gitu. Pengalaman dari kita sekalian ini. Kita harus saling. Kalau dengan Pak Galwi berarti nanti diskusinya pelatihan kurikulum gitu ya rencana. Tapi cenderung ke pelatihan SDM-nya bukan ke iya. Itu yang Iya Pak, itu kan juga bagian penting juga ya penerima manfaatnya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, jazakallahu khair Pak Galwi. Alhamdulillah sudah gabung bersama kita Pak. Dengan ada Abu Ibrahim, ada dari Sewa Kasurnya atas nama siapa? Ada juga Pak Soleh Puji Hartono. Assalamualaikum Bapak-Bapak.
Waalaikumsalam, Bapak. Oke, kabar baik Pak ya, sehat? Baik, alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sepertinya ya sudah berkenan hadir. Tadi sudah sempat sharing-sharing dengan Pak Galwi. Dari BMT di Bantul, Jogja. Atas nama Pak Kamto. Baik, terima kasih Pak Kamto. Ya, sebentar lagi, 2 menit lagi ya, akan dimulai sharing materinya, pembahasannya. Malam hari ini adalah 7 masalah, ya, tidak hanya 7 sebetulnya, kita akan usahakan sebanyak-banyaknya diskusi ya. Jadi masalah entah itu yang nanti baik di-sharing dari pemateri, Pak Ido, atau juga nanti yang bisa disampaikan, gitu ya. Karena yang hadir di sini yang juga menghadapi masalah-masalah tersebut dalam bertransformasi ya. Kenapa? Karena harapannya kita adalah di sini kan untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha mendapatkan insight ya, agar apa? Agar mendapatkan solusinya satu dari peserta yang lain, yang hadir yang lain. Kemudian juga agar apa? Agar menjadi pembelajaran. Bagaimana supaya masalah yang pernah terjadi itu bisa kita hindari, bisa kita mungkin saya sebelum ke materi diberikan kesempatan yang sudah hadir menuliskan di chat box ya, di chat box nama dari kota mana, kemudian nama usahanya apa, boleh brand, boleh nama perusahaan. Ini yang format yang selama ini biasanya digunakan Pak Ido ya. Saya izin pakai dulu ya Pak Ido ya. Ya, Nama kota, nama usaha atau nama perusahaannya. Silakan tulis di chat box ya. Dimulai dari dimulai sekarang, insya Allah saat lagi ya Pak itu sudah siap dengan kopinya, sudah siap dengan slide-nya Pak itu, ya, insyaallah. siap ya. Baik, sudah jam 8.00, Pak Ido Wiba dipersilakan menggunakan materi. Betul Pak. Baik, baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Sulis dan teman-teman Ziko atas kesempatannya ya dan penyelenggaraan webinar ini yang insyaallah kita akan rutin setiap 2 pekan. Secara consulting ada webinar untuk saling sharing, lebih tepatnya diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transformasi. Nah, kemudian saya juga ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya Bapak-bapak semua. Ini kayaknya Bapak-bapak yang ada ibu-ibu ya. Bapak-bapak semua hari ini, Pak Kalwi, Pak Abu Ibrahim, Pak Kanto, Pak Soleh, Pak Wahyu. Ya. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan perihal transformasi, ya, bertransformasi. Jadi mungkin kita sudah memahami ya, ini hanya pengulangan saja, sehingga transformasi ini adalah mencakup sudah scale up, ya, sedangkan scale up belum tentu mencakup transformasi. Jadi scale up ini biasanya cenderung hanya pada menaikkan penjualan. Kalau transformasi ini semua ditransformkan ya. Lakukan perbaikan dan pengembangan. Tidak hanya di pilar penjualan, ya, tetapi juga di pilar-pilar bisnis atau manajemen yang lain seperti sumber daya manusia, operasional, keuangan, kemudian pemasaran. Dan tentunya juga berkaitan dengan strategi bisnis. Nah, sebenarnya saya disclaimer dulu ya, tidak ada yang sempurna, begitu pula dengan saya, maka kalau nanti ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Terus disclaimer lagi ya, tadi sudah sebutkan sama Pak Sulis, kami bukan ustadz, itu yang pertama, kemudian juga bukan motivator ya, jadi kita adalah konsultan yang berbasis praktisi. Ya, kami juga bukan dosen, bukan pengajar, ya, sehingga kami tentunya menyampaikan juga menyampaikan apa yang kita juga lakukan ya di perusahaan kami Ziyadah Consulting atau PT Ziyadah Bisnis Internasional. Yang belum kenal Ziko, ya, jadi Ziko ini saya ulang kembali adalah perusahaan konsultan manajemen pendamping khusus pengusaha muslim yang kami lakukan pendampingannya komprehensif ya, komprehensif berarti di seluruh pilar kami lakukan perbaikan dan pengembangan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah best practice.
Karena hampir 100% yang kami berikan dan kami sarankan rekomendasi pada klien kami, kami juga jalankan di perusahaan kami. Nah, kemudian jikapun itu tidak jalankan saat ini, karena memang belum diperlukan di perusahaan kami, PT Jada Bisnis Nasional, tapi itu sudah dilakukan atau pernah dilakukan oleh konsultan-konsultan kami pada saat beliau-beliau menjadi profesional di perusahaan multinasional atau perusahaan berskala nasional. Baik berskala internasional maupun berskala nasional. Jadi semuanya adalah by empiris ya, best practice. Jadi bukan hanya teori karena kami memang bukan dosen. Kemudian yang ketiga, kami mendampingi dengan mengedepankan syariat Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti jika ada opsi yang penyelesaian masalah atau mitigasi risiko, ada yang melanggar syariat, berarti kami akan menyarankan atau cenderung untuk meninggalkan. Ya, baik itu perkara yang jelas-jelas haram ataupun perkara yang masih subhat, sehingga lebih warok atau berhati-hati dalam mengelola bisnis kita. Sehingga insya Allah semoga menjadi amal jariah ya. Itu tujuan kami, kita ingin menjadi pengusaha muslim, menjadi perusahaan besar atau menguasai pasar, bagaimana tadi disampaikan Pak Kalwi. Kemudian tidak hanya itu, ya, tetapi juga mandiri. Ya, bagaimana perusahaan ini atau bisnis ini tidak bergantung pada sosok seseorang, baik itu foundernya, baik itu direkturnya, baik itu staffnya, manajernya, dan seterusnya. Ya, karena ini bisa saja kita semua tidak ada yang badi ya, ada yang pasti meninggal gitu ya. Sehingga perusahaan ini mandiri, siapapun orang yang di dalamnya, ya karena memang sistemnya sudah baik, ya atas izin Allah Ta'ala, Allah yang mudahkan, maka perusahaan ini mandiri ya, tidak bergantung pada sosok seseorang. Kemudian dengan tujuan juga berkelanjutan. Nah, ini berkelanjutan yang dimaksud lebih utama pada bisnis ini pada saat foundernya meninggal atau siapapun yang memberikan kebaikan pada perusahaan ini meninggal, ya, yang dalam ikut mengelola dan sudah meninggalkan kebaikan, meninggal itu tetap menjadi amal jariahnya. Nah, kebaikan yang masih ada, yang itu dihasilkan oleh seseorang atas kerjanya ya di perusahaan ini, baik foundernya dan seterusnya, ya semoga menjadi amal jariahnya. Karena tetap memberikan manfaat kebaikan yang terus-menerus. Itu yang kami harapkan dari para pengusaha muslim dengan dua hal ya tadi, sebab syar'i dan sebab kauni. Syar'i berarti tadi mengedepankan syariat, ya, atau lebih umumnya selalu menjaga ketakwaan. Kemudian sebab kauninya adalah penerapan ilmu bisnis dan manajemen. Kayak hari ini, misalnya kita akan berdiskusi dan sharing mengenai 7 masalah penghambat transformasi bisnis. Yang sebelumnya memang kita membahas memang berkaitan dengan transformasi ya. Karena ini juga mencakup scale up yang tentunya diharapkan para pengusaha muslim terus bertumbuh dan berkembang ya bisnis. Baik, sebelumnya saya izin berkenalan ya, karena mungkin ada yang belum kenal, ya, nama saya Dowiba, saya founder dan sehari-hari saya menjadi CEO ya di PT Jada Bisnis Nasional dengan brand Jada Consulting. Kantor kami di Malang. Pengalaman saya Allah mudahkan alhamdulillah lebih dari 10.000 jam melakukan mentoring, consulting, training kepada para pengusaha muslim dan tim. Alhamdulillah lebih dari 21 tahun sejak 2003 menjadi pengusaha dan lebih dari 6 tahun sejak 2018 menjadi konsultan manajemen berbasis praktisi bisnis. Keahlian saya ada beberapa sertifikasi, ya, risk associate atau risk management, risk profesional, accounting fundamental, dan certified associate web planner. Dan keahlian utama saya adalah leadership, manajemen strategi, dan manajemen keuangan. Gitu ya, ini beberapa portfolio kami dan beberapa perusahaan, puluhan perusahaan lainnya tidak bisa kami sebutkan satu persatu tentunya. Mitra strategis kami ya ada Syariah Sports Crowdfunding, ada Zahir ya ini untuk software pendukung tools ya, tools bisnis gitu. Sebelum masuk ke sini ya tentunya kita diskusi gitu ya. Oke. Pertanyaannya ya, saya selalu biasanya memulai dengan pertanyaan. Kegiatan apa yang mungkin lebih tepatnya? Kegiatan apa yang sedang dilakukan Bapak Ibu ya, ada Ibu ya. Bapak-bapak semua lah ya.
Bapak-bapak semua di perusahaannya untuk mentransform bisnisnya. Kira-kira apa sih sehari-hari yang dilakukan gitu ya untuk mentransform. Tadi mentransform itu berarti mengubah ya, melakukan perubahan terus-menerus dari yang belum baik menjadi baik, dari yang tidak baik menjadi baik. Kira-kira apa sih kegiatannya sehari-hari, Pak? Mungkin bisa diskusi. Adaptif, Masya Allah. Pak Galwi ya. Eh, adaptif itu selalu beradaptasi ya Pak dengan perubahan. Contoh konkretnya apa Pak? Adaptif ini di BMT Beringharjo. Apakah mempelajari terus-menerus perubahan undang-undang koperasi ya atau perubahan eh, apa namanya lingkungan ya apa itu? Lingkungan industri koperasi ya atau gimana? Adaptif yang dimaksud ini seperti apa? Mungkin ada sharing yang lain boleh. Apa sih yang dilakukan untuk mentransform? Oh, digitalisasi. Siap, 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 siap. Alhamdulillah, di Siko juga ada nih. Bahkan ada divisi khusus ya, Head of Digital. Pimpinannya Pak Alfian. Penting nih digitalisasi. Berarti seperti sudah menggunakan apa nama aplikasi seperti perbankan ya, Pak Halwi. Ya, Mas. Siap. Itu juga transformasi ya, transformasi digital. Oke, ada yang lain? Apa sih yang dilakukan transformasi saat ini di perusahaannya? Apalagi memperbaiki kinerja dengan menggunakan tools ya, yang sebelumnya belum pernah menggunakan tools kinerja SDM, sekarang menggunakan. Itu pekan kemarin ya Pak, Pak KPI atau scorecard atau 4DX ya, semacam situsnya. Apa sedang melakukan itu? Atau di keuangan ada transformasi mengenai apa yang dulunya nggak punya laporan keuangan, kita coba bikin ya, misalkan ya. Ada nggak? Ini ada yang baru Pak Aulia. Ini juga belum pada kenalan ya. Masih Pak Galwi nih. Oh, udah, sewa kasu Lampung, Bandar Lampung, Masya Allah. Oke, kayaknya malu-malu Mas ini ya. Kita lanjut aja. Baik, kita lanjut ya. Jadi yang pertama, ya biasanya hambatan dari kita bertransformasi itu adalah kejelasan tujuan. Ya, atau goals ini bahasan kita webinar yang pertama nih. Nah, rekamannya belum diupload kayaknya ya. Nanti insya Allah diupload nanti. Ya, pertama mengenai goals tujuan. Ya, karena bertransformasi ini perlu arah yang jelas gitu ya. Kalau arahnya nggak jelas, ini akan membuat kita dan tim kita ini merasa kecapean. Ya, karena nggak pernah nyampe-nyampe ini. Dan atau nggak tahu arahnya kemana. Ya, kalau saya biasa mengalami nih, mungkin bapak-bapak juga mengalami ya. Jika kita menuju suatu perjalanan yang meskipun kita tahu tujuannya, misalkan ke Lampung ini ya, ke Lampung. Tapi ini perjalanan pertama kita, misalnya. Kita sebenarnya nggak tahu Lampung, tapi tahu tujuan Lampung. Ya, ini termasuk sebenarnya di kita ini tidak jelas Lampung itu di mana sih, gitu ya? Karena nggak pernah. Ya. Itu biasanya kalau saya, biasanya kalau menuju tempat yang baru, ya tujuannya tahu tapi tidak jelas bagi saya karena saya baru pertama. Itu biasanya terasa lama, gitu ya. Betul nggak kira-kira? Kalau betul tangannya Oh iya, jempol boleh. betul Pak itu. Nggak nyampe-nyampe gitu ya. Ya. Iya, kok nggak nyampe-nyampe. Mana sih ini? Kayak Lampung gitu kan? Atau mana gitu kan? Atau Aceh ini kan kita nggak pernah gitu. Betul nggak ya? Yang lain peserta boleh nih. Angkat apa jempol ya boleh. Supaya kita berinteraksi ya. Karena nggak pada nyalain kamera ini ya. Tapi begitu sebaliknya, pada saat kita pulang ke kota kita, sudah tahu ini Lampung di mana. Iya betul Pak. Pak Tanto ya.
juga merasakan yang sama. Tapi pada saat kita pulang ke tempat kita, kalau saya misalkan ke Malang dari Lampung kita sudah sampai sana, akhirnya tahu, itu terasa lebih cepat. Betul nggak ya? Karena sudah jelas di ke tempat kota kita yang kita pulang, karena kita sudah pulang. Atau pada saat kita akan kembali lagi ya ke tujuan tersebut, terasa lebih cepat. Nah ini sama sih sebenarnya. Ya hal itu sama pada saat di perusahaan ada kejelasan tujuan. Ya, contohnya tujuan itu seperti visi. Ya, visi ini kadang tidak gamblang pada tim. Mungkin kalau pada founder itu gamblang karena biasanya diawali dari founder yang membuat gitu ya. Dan kemudian distandarisasi. Tapi belum tentu gamblang pada atau jelas pada tim. Nah ini yang biasanya merupakan hambatan transformasi. Ya, karena ketidakjelasan tujuan, apalagi ya ini nih, nggak punya tujuan. Nah, ya ini yang malah tadi timnya kecapean ya, karena nggak jelas tujuannya kemana, ya, nggak ada arah. Wong sudah ada arah aja kalau nggak jelas kita merasa lama, capek gitu. Apalagi nggak ada tujuan. Ya contohnya visi. Nah visi bisa kita breakdown lagi kepada goals ya, goals misalkan jangka menengah ya. Atau jangka pendek ya, kalau menengah berarti 5 tahun ya, kalau panjang 10 tahun. Nah kalau visi ini kan terus ya, ini nggak ada berhentinya, kalau visi terus kita akan capai. Kemudian diturunkan lagi kepada dari goals itu kepada objektif yang lebih kecil gitu ya, dari tujuan bisnisnya ya, tujuan perusahaan, kemudian tujuan bisnis, kemudian tujuan pilar misalnya tujuan fungsional ya, ini lebih kepada objektif. Misalkan kalau di keuangan ya, saya karena ekspertisnya keuangan, tujuan di keuangan kalau di Ziada Consulting itu menaikkan nilai perusahaan terus menerus ya, berkelanjutan dengan risiko yang paling rendah. Nah, itu tujuan di keuangan. Ini kan jelas ya, kejelasan tujuan, dan itu harus saya jelaskan kepada tim. Dengan tujuan menaikkan nilai perusahaan dengan risiko yang rendah itu apa sih maksudnya? Apa yang dimaksud nilai perusahaan? Definisinya harus jelas. Ya karena bisa jadi nilai perusahaan perspektif keuangan beda dengan nilai perusahaan perspektif yang lain kan gitu ya. Sudut pandangnya berbeda. Maka ini harus jelas sehingga tidak menjadi hambatan transformasi. Jadi tujuannya pertama harus ada dan kedua harus jelas. Makanya ini tulisannya kejelasan tujuan. Karena belum tentu ada tujuan dia jelas. Ya, seperti tadi udah tahu tujuannya Lampung tapi karena nggak pernah jadi nggak jelas. Nggak jelas ini masa Pak lama lah sampainya. Akhirnya kecapean, semangat menurun gitu ya. Kalau nggak dikasih motivasi, oh, enggak, entar lagi nih deket itu. Nah, kalau nggak dijelasin, kita akan merasa eh, sampainya lama. Sehingga ini akan menghambat transformasi. Ini penting ya, tujuan yang terdokumentasi, kemudian dijelaskan, semua mempunyai kejelasan yang sama, sehingga ini akan menjadi bukan penghambat tetapi mendorongnya adanya transformasi. Ya, contoh di Pak Galwi ya, ini ada transformasi digital. Kalau tujuannya transformasi digital ini nggak jelas ya, saya nggak tahu nih di PMT Berlangsung sudah jelas belum gitu ya. Ke seluruh timnya, baik sampai OB maupun tim direkturnya, all ya, kalau di koperasi apa berarti? Ketua pengurus ya, ketua pengurusnya atau sampai bahkan anggotanya, ya yang kalau di koperasi itu RAT yang tinggi ya, itu jelas ya insya Allah ini akan semua mendukung sana. Ya, tapi kalau ada yang apalagi pemegang keputusan ya, yang sebagaimana kemarin dibahas sama Pak Dhani ya, konsultan SDM kita, kalau salah satu petingginya saja sudah tidak jelas dengan tujuannya, ada resisten, ya ini ke bawahnya akan semakin melebar. Ya memang resistennya kecil nih, tapi kalau ke bawah itu begini ya, akan melebar. Ini yang akan tentunya menghambat transformasi. Nah mungkin bisa sharing nih di Pak Galus. Sudah jelas ya Pak, tujuan transformasi kemana dan sudah jelaskan kepada semua stakeholder gitu ya Pak Galus? Legas. Oke, alhamdulillah. Sehingga semua mendukung. Ada dukungan, tidak ada resisten. Yang ini tidak ada hambatan. Ya, insya Allah mulus-mulus terus ya. Mesti akan dicek and recheck, apakah
semua beda pada tujuannya. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja silakan di chat. Ya. Angkat chat. Yap, lanjut Pak. Ya boleh. Siap. Oke, yang kedua adalah pengelolaan. Nah ini hambatan nih. Nah, pengelolaan ini ya bahasanya adalah manajemen lah ya. Manajemen. Kalau tidak diprogres menjadi manajemen yang profesional, ya mulai dari perencanaannya, ya itu sudah komprehensif dan terintegrasi. Ya kalau belum nih, ini akan menjadi hambatan transformasi. Karena harusnya mempunyai tujuan yang sama gitu ya. Tetapi kan qadarullah di setiap pilar itu perspektifnya berbeda-beda. Ya, pikir Pak Sulis, ya mungkin hampir sama dengan Pak Galwi ya, karena orang-orang people development. Ya. Tapi cara berpikir saya sebagai orang-orang strategik, ya, yang biasanya saya juga sebagai CEO, sebagai fungsional CEO yang selalu akan berpikir pola pikir visi jangka panjang, ya. Dan di bawah saya juga punya fungsional keuangan, ya, keuangan ini beda pola pikir. Sehingga pada saat merencanakan sesuatu kalau nggak kalau nggak diintegrasikan, ya ini akan menghambat transformasi. Ya begitu pula pola pikirnya Pak Dias nih, ya. Sales dan marketing itu beda dengan pola pikir orang operasional. Ya, kalau sales gas terus ya Pak Dias. Asik. Jual. Operasional dilempar aja ke operasional ya nggak mungkin udah. Ya, karena udah target gitu kan. Beda dengan orang keuangan gitu kan. Lebih berhati-hati dengan risikonya gitu kan, lebih lebih ke arah juga pengelolaan risiko yang lebih baik gitu ya. Nah, begitu pula di sisi yang tadi yang saya sebagai CEO yang jangka panjang. Nah, kalau di sisi yang bukan saja jangka panjang yang akan memikir yang pendek-pendek aja, yang mungkin 3 bulan, kuartalan, tahunan gitu ya. Sehingga pola pikirnya pun akan. Nah, ini pengelolaan dari misalnya dari satu poin saja perencanaan ini harus komprehensif dan terintegrasi yang mengarah pada tujuan perusahaan gitu ya, kejelasan tujuan ini. Sehingga transformasinya, tadi seperti contoh transformasi digital itu berjalan dengan lebih smooth ya, apa smooth? Lebih smooth itu apa namanya? Lebih mudah ya, lebih tidak terjadi retensi yang besar. Nah, perubahan-perubahan ini tidak terjadi retensi yang besar. Sehingga pada saat sudah ada misalkan retensi harus segera dijelaskan kembali bahwa ini memang menjadi bagian dari project ya, project atau jangka pendek ya, atau jangka menengah. Dan ini sudah wajar misalkan dan seterusnya. Ini harus kita terus melakukan pengelolaan yang baik. Nah, termasuk evaluasi ini kan bagian ya. Sehingga kalau di manajemen itu ada PDCA atau POAC gitu ya. Planning, Organizing, Operating, Controlling atau Planning, Plan, Do, Act, Check gitu ya. Maka evaluasi ini termasuk bagian dari kontrol dan cek. Ya. Sehingga pada saat kita melakukan transformasi dan harusnya terus kita bertransformasi ya menjadi perusahaan besar, mandiri dan sustain, itu selalu melakukan evaluasi. Sehingga pada saat tim kita sudah agak keluar dari jalur transformasi, ya itu perlu kita lakukan evaluasi dan menjelaskan kembali, ya, menyampaikan kembali, merefresh kembali gitu dan seterusnya. Dan tadi ya bahasanya Pak Gawi ini dan selalu terus adaptif ya nanti itu juga kami akan jelaskan. Nah, pengelolaan mulai dari perencanaan, organizing, actuating, controllingnya ya itu perlu juga diperhatikan sehingga hal-hal ini tidak menjadi hambatan. Karena biasanya jika pengelolaannya tidak profesional, nggak terintegrasi, tidak komprehensif, ya kemudian nggak dikontrol, nggak punya manajemen kontrol sistem, ya kemudian nggak mengelola juga sumber dayanya ya dengan baik, ya dan tidak juga mengerjakan proses bisnisnya ya dengan baik, maka transformasinya bisa gagal. Nah, berhenti di tengah jalan, bahkan ada yang berhenti di
sebuah kasus BIN kita juga akhirnya berhenti transformasi. Ya sayang betul, sudah hal yang dimulai diberhentikan. Ya karena tidak ada kemampuan pengelolaan dari internal yang baik, kemampuan manajemen profesional ya sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti bertransformasi gitu. Ini seperti tadi ya, sangat ini menghambat ya jika dalam manajemen ini kita tidak mengelolanya dengan baik, tidak mempunyai kemampuan yang baik, keahlian yang baik dan kemampuan. Kemudian yang selanjutnya adalah di keuangan ya. Ini keuangan ini penting karena business is about investment. Nah, bisnis itu adalah tentang investasi. Sehingga investasi ini kebanyakan berkaitan dengan modal, ya kebanyakan. Meskipun investasi ini tidak harus hanya dengan modal, ya bisa dengan waktu, ya bisa dengan pemikiran gitu ya, investasinya. Nah, tapi ini biasanya kalau di sudut pandang perspektif bisnis adalah biasanya banyak dengan modal. Maka keuangan ini juga akan menjadi hambatan ya. Jika tidak disinkronize, disesuaikan ya, dengan transformasi ya, fase-fasenya tentunya. Ya, transformasi ini harus difase ya, harus di yang besar itu transformasi itu yang besar kayak transformasi digital di BMT Bernardo ini tentunya tidak mudah ya. Nah, itu merupakan proyek besar ya dan berkelanjutan. Ya. Sampai sekarang BSI pun menyempurnakan transformasi digitalnya gitu. Maka ini harus dibuat phase gitu ya, fase-fase yang disesuaikan ya dengan keuangannya tentunya. Nah, fase-fase ini akan juga mempermudah yang lain ya termasuk keuangan. Sehingga pilar keuangan ini memang perlu diperhatikan. Ya, apakah sudah saatnya untuk menambah permodalan dari investor ya, atau belum? Ya, atau memang dibutuhkan urgent? Kayak tadi saya baru baca tentang kebijakan baru dari pemerintah untuk semua cerobong asap pembangkit tenaga listrik ya, listrik apapun itu tenaganya itu harus ada dipasang apa gitu, SME apa itu, CMES atau apa itu? Ya, teknologi yang supaya tidak terjadi polusi udara mendadak ya, mungkin tidak dianggarkan sebelumnya. Ya, sehingga kalau ini tidak dipasang, dia akan dicabut izinnya dan seterusnya. Ya. Suatu hambatan ya, harus bertransformasi terus mematuhi peraturan undang-undang, tetapi kalau ini tidak dianggarkan, belum dianggarkan, padahal harus dilakukan, ya pastinya ada jangka waktunya. Ya, ternyata di 5 tahun harusnya jangka waktunya, ternyata di rencana 5 tahunnya nggak ada anggarannya. Nah, berarti kan harus dilakukan kesempatan untuk investor ya. Dan ini tidak mudah ya transformasi ini. Kalau tidak biasa menerima dana investor, apapun bentuknya, mau sukuk, mau musahamah, musyarakah, dan seterusnya, ada konsekuensi yang harus kita tanggung, ya, ada risk appetite yang harus kita terima, dan ini merupakan dampak dari transformasi. Sehingga di sisi keuangan ini juga harus perlu diperhatikan sehingga tidak menghambat dari transformasi bisnis yang kita lakukan saat ini. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, ya ini paling banyak sering ya, dari perihal kepemimpinan. Ya, kepemimpinan ini sangat-sangat berpengaruh juga nih. Ya, jadi pengelolaan ini juga sebenarnya ada kaitan juga ya, dengan kepemimpinan. Ya, kalau pengelolaan kerja itu tentang managerial skill, tapi kalau pengelolaan orang ini kan tentang leadership, ya, tentang kepemimpinan. Tapi alhamdulillah kita beragama Muslim, ya Islam, ya sehingga ilmu kepemimpinan leadership ini yang paling sempurna ya dan paling paripurna ini sudah ada di dalam Islam. Nah, sebagaimana juga prakteknya pun sudah dicontohkan sama Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, tidak ada ya, yang pernah memimpin 2/3 dunia ya, dengan adil dan makmur kecuali Islam. Semuanya sepertiga dunia Romawi itu ya dolim. Ya Persia itu dolim. Kenapa saya bilang bisa dolim? Karena ada di sejarah. Karena ditulis juga di Al-Quran. Ya mereka dolim. Ya Kisra itu dolim, Fir'aun itu dolim, ya nggak ada ya, yang memimpin 2/3 dunia dengan adil dan makmur. Dan ini alhamdulillah agama kita, ya, dan sudah dicontohkan juga implementasinya, nggak cuma diajarkan melalui Al-Quran dan hadis, tapi juga diajarkan implementasinya ya oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah ini juga menjadi penghambat. Alhamdulillah solusinya ada dalam Islam, sehingga pada saat kepemimpinan kita kurang relevan ya, kurang cocok ya dengan apa yang
kita lakukan ya, transformasi ini juga akan menjadi penghambat. Nah, ini penting saya juga terus belajar ya untuk bagaimana menjadi pemimpin yang bisa mentransformasi bisnis secara berkelanjutan dan signifikan, melakukan perubahan yang signifikan. Nah, ini bisa di kelas kita Muslim Leadership Master Class itu kita sampaikan ya, ada 5 level leadership style assessment, 20 karakter leader Muslim dan seterusnya. Ini tentang bagaimana keilmuan kepemimpinan di Islam ini bisa kita terapkan gitu. Dan alhamdulillah kita juga lakukan ya. Saya juga nggak pernah baca buku kepemimpinan dari teori-teori Barat ya, yang itu kadang mengandung subhat ya, karena ada mindset di sana. Jadi cukup saja baca sirah Nabawiyah ya, dan seterusnya, sirah para sahabat dan seterusnya mengenai kepemimpinan, dan sangat-sangat cukup untuk bisa memberikan wasilah kemudahan ya dalam mentransformasi bisnis kita. Insya Allah. Kemudian selanjutnya kompetensi SDM ya. Ini dari sharing di webinar sebelumnya juga peserta yang hadir menyampaikan gitu, bahwa hambatan dalam transformasi bisnis ini adalah kompetensi SDM-nya. Berarti kompetensi ini berkaitan dengan skill, knowledge, attitude ya. Attitude dalam satu adab dan akhlak. Ya, terutama sekarang ada yang lagi euforia dibahas itu ya, Gen Z itu ya, Pak Sulis ya. Gen Z ini. Ya, Gen Z. Nah, tapi kalau pikir saya ya, itu sebenarnya kalau kita ini ya, karena sekarang ya qadarullah, masya Allah, fitnahnya sangat besar ya. Behavior-nya juga sudah lain. Jadi kalau sebenarnya siapapun orangnya, ya karena Islam ini tidak berubah sampai akhir zaman, mengerti agama dengan baik, fakih dalam agama, dan menerapkannya, mengimplementasikan dan benar. Jadi tidak ada namanya Gen Z dan seterusnya. Seharusnya perilakunya sama. Ya, yang beda cuma skill kompetensinya aja. Ya, seharusnya attitude-nya sama. Ya, sekarang kan yang dibahas di Gen Z itu attitude-nya. Ya. Suka bosen, ya kalau jadi muslim ya nggak boleh bosen. Nggak bersungguh-sungguh. Karena biasa instan nonton YouTube. Kalau kita dulu nonton program TV harus nunggu. Oh, yang nonton yang kita suka masih besok jam 10. Kalau salah enggak, di YouTube langsung nyari cek ya, langsung ada, langsung bisa. Ya, sehingga berbeda mentalnya. Tapi insya Allah, jika beliau fakih dalam agama, mengimplementasi dengan baik, tidak ada beda sama yang milenial, tidak ada beda dengan baby boomer. Karena Islam sudah mengaturnya sama. Ya, seharusnya perilakunya manusia ini sama. Nggak beda, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Cuma sekarang ya sudah pada jauh dari agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah fitnah yang besar ini, yang kalau megang agama ini seakan-akan memegang bara api, ya sulit. Yang kita mempertahankan nih, agama kita saat ini, ya, semoga Allah mudahkan kita semua yang ada di sini, ya istiqomah ya, sampai akhir-akhir hidup kita di atas Al-Quran dan Sunnah ini. Itu akhirnya berbeda lah perilakunya gitu. Karena secara ilmu agama ya nggak boleh beda. Wah, agamanya sama. Ya kalau Islam gitu. Sehingga ini yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya jika kita mendapat agama dan memang semakin hari kita ini memang fitnahnya besar ya, sudah mulai hilanglah rasa malu. Ya kalau dulu nggak ada TikTok itu nggak ada ya zaman saya masih muda ya. Mungkin Pak Galwi juga ya sudah senior ya. Zaman saya umur 11 tahun ya, nggak ada namanya internet, nggak ada namanya handphone. Terlindungi dari fitnah, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, dan ini memang semakin akhir zaman, bagaimana disampaikan Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, dari Jumat ke Jumat ini jelek. Ini dari Jumat ke Jumat semakin jelek. Ya, dunia itu seperti itu ya, kata Rasulullah SAW. Ya, apalagi dari tahun ke tahun, apalagi dari abad ke abad. Ya, ini sudah akhir zaman. Jadi bilang, maka pentingnya pendidikan agama di dalam perusahaan. Nah, kami selalu menyanjurkan selalu ada kegiatan yang ukhrawi ya, kegiatan yang dimasukkan dalam jam kerja, seperti apa kajian, ya, untuk mengawal ya ketakwaan kita semua, ya, termasuk Gen Z dan seterusnya, ya, karena sebenarnya sama aja, ya, kalau memegang ilmu agama, insya Allah akhlak dan adabnya baik, ya, tidak ada yang berbeda. Sehingga ini kita selalu menyampaikan
Untuk attitude-nya kita harusnya terus belajar ilmu agama dan kalau bisa dijadikan acara atau bagian dari waktu jam kerja. Kalau skill knowledge ya jelas ya, Pak Galvi mungkin lebih ahli dan Pak Sulis ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan skill knowledge sehingga bisa mendukung transformasi bisnis bukan menjadi. Jadi semua tim ini mempunyai kompetensi yang memang mendukung untuk transformasi bisnis. Yang selanjutnya adalah ini pentingnya komitmen manajemen ini hambatan. Nah, kalau manajemen tidak berkomitmen, manajemen berarti pemegang keputusan ya, kebijakan di perusahaan ini adalah manajemen. Tidak berkomitmen, ini juga akan menghambat transformasi bisnis. Makanya tadi saya sampaikan ya oleh Pak Dhani, jika ada resisten di top manajemen, ya ada resisten satu saja, itu orang aja yang di manajemen. Ini akan membawa dampak besar ke bawah, sampai ke OB itu dampaknya besar. Karena beliau top manajemen gitu ya, bisa mempengaruhi sampai bawah. Nah, sehingga komitmen manajemen ini perlu diperlukan dalam kita bertransformasi. Ya apapun proyeknya, misalkan tadi transformasi digital ya di Pak Galvi. Nah, seharusnya sudah ada komitmen manajemen untuk tidak berhenti sampai berhasil ya misalkan. Fasenya terus dilalui. Ya, kalau ada hambatan tetap berkomitmen dan konsisten untuk terus melakukan. Nah, sebagaimana tadi ada peristiwa di klien kita yang berhenti transformasinya karena manajemennya tidak komitmen. Ya, tadi kami sore sama Pak Abdan dan Pak Dia juga berdiskusi ya, dengan seorang pengusaha dengan omset sekitar 15 miliar per tahun. Nah, yang ingin didampingi oleh Zeda Consulting. Yang kami sampaikan yang penting adalah komitmen. Ya, kalau nggak komitmen kita lebih cenderung tidak menyarankan ya untuk didampingi oleh Zeda Consulting. Karena hasilnya akan tidak efektif kalau tidak ada komitmen dari manajemen. Sehingga bukan masalah harga dulu apa ya enggak ya masalahnya adalah komitmennya ada nggak, mau nggak berkomitmen merasakan perubahan yang ini tidak nyaman gitu ya, perubahan ini tidak ada nyaman, baik bagi saya pun perubahan-perubahan yang ada di Zeda Consulting pun tidak akan ada yang nyaman. Nah, sehingga perlu komitmen manajemen untuk menerima ketidaknyamanan itu dan melanjutkan perubahan ini gitu, karena kalau sudah dimulai sayang betul kalau diberhentikan. Nah, sehingga udah dimulai sudah kita akan terus sampai menjadi perusahaan besar yang mandiri dan sukses. Yang terakhir yang ketujuh adalah tadi sudah sampaikan sama Pak Galvi gitu ya. Yang akan dilakukan adalah adaptif nih, betul ya, kemampuan adaptasi karena Pak Galvi di BMT Berhasil lagi melaksanakan transformasi digitalisasi ya, transformasi digital, masya Allah. Sehingga tahu betul ya yang harus dilakukan ya. Sehingga kemampuan adaptasi ini juga akan menjadi penghambat. Ya, akan menjadi penghambat jika perusahaan ya, secara bisnis, kemudian secara people-nya di dalam perusahaan tidak mampu beradaptasi. Tidak cepat menyesuaikan. Ya, ini hambatan ini. Ya. Apalagi zaman sekarang nih, perubahan transformasinya harus cepat. Ya, tadi juga bahas saya dulu 2009, 2007 itu kalau ngelihat harga itu sesuatu lah harga apa gitu ya. Itu berubahnya lama ya. Setahun kemudian baru berubah. Kalau sekarang harga-harga itu cepat banget gitu. Tadi bahas harga komputer gitu. Kalau zaman 2007 harga komputer itu Januari tanggal 1 sampai Januari 1 2007 sampai 1 Januari 2008 itu jarang perubahan. Dikit banget perubahan, nggak ada. Tapi kalau sekarang bisa jadi tren fashion terutama. Sekarang ada strategi fast fashion ya, yang dipionir atau didului oleh Zara. Perubahan yang cepat pada tren. Nah, kalau dulu itu setahun sekali minim. Ya itu sejak ada fashion show di Paris. Kalau warna tren ini ya diprediksi 2005 merah. Ya udah setahun itu merah sampai 2006. Ya sekarang yang fast fashion ini setiap hari bisa berubah. Besok biru bisa jadi besok kuning ya. Besoknya lagi ya hitam gitu. Perubahan yang lambat, yang tahunan.
regularly time itu nggak ada. Nah, sekarang sangat-sangat dengan adanya teknologi ini sangat-sangat mudah sekali terjadi perubahan di industri kita. Nah, apapun yang kita kerjakan di industri kan, gitu. Nah, terutama yang berkaitan dengan teknologi ya ini langsung berkaitan langsung dengan teknologi ya. Misalkan industri otomotif nih, wah ini lagi kenceng perusahaan yang di Cina sana mengeluarkan banyak mobil listrik ya. Ya, ini kan digempur habis-habisan ya. Dulu Tesla doang ya, sekarang wah banyak banget nih BYD lah, inilah itu ya. Dan seterusnya ini kan juga akhirnya yang nih kayak Tesla ini perlu beradaptasi, ya, perlu melakukan adaptasi dan tentunya kita tahu ya Nokia ini juga tidak berhasil beradaptasi. Nah, sehingga yang dulu menjadi market leader sekarang juga sudah tidak menjadi market leader. Nah, ini sejak itu sampai sekarang perubahan sangat cepat. Sejak itu sampai sekarang perubahan sangat cepat. Kalau dulu enggak, lambat banget ya. Contoh di fashion minimal perubahan itu setahun sekali. Maka kemampuan adaptasi ini juga akan menjadi penghambat. Ya, yang ketujuh ini terakhir dalam webinar ini untuk terjadinya transformasi. Jika bisnisnya secara informal total bisnisnya sulit beradaptasi dengan perubahan industrinya atau perubahan makroekonominya, ya, dan seterusnya, dan kemudian timnya, people di dalamnya juga sulit beradaptasi dengan adanya perubahan yang akan diimplementasi di perusahaan ini, maka ini adalah penghambat dalam transformasi bisnis. Ya. Mungkin itu sih, Bapak-Bapak sekalian, Pak Sulis, sharing dari saya sebagai batasan pembahasan, maksudnya sebagai bahan pembahasan ya, di hari ini untuk 7 penghambat transformasi bisnis. Jazakallahu Baik. khairan. Wah, Lanjut. baik. Saya tadi nungguin modal mana nih, kok nggak disebutin modal. Apa? Modal. Biasanya kalau ditanya, kita diskusi ya, mau Oke. ningkatin bisnis apa, modalnya kurang. Mm-mm. Itu bagian dari keuangan ya Pak itu ya? Betul, keuangan tadi sudah saya sampaikan. Bagian dari keuangan. Ya, baik. Ya, tapi jasa kalau Khair Pak Ido atas Iya, Bos. 7 masalah yang sering dihadapi. Kita selanjutnya akan berdiskusi ya, tanya jawab. Nih, apakah ada, pertanyaan itu ya, apakah ada dari 7 tadi yang memang selama ini dihadapi? Apakah masalah itu adalah masalah yang juga Bapak-Bapak hadapi selama ini? Atau apa masalah yang lain yang dirasakan sekarang ini lagi sedang merasakan masalah di luar 7 tadi ya, tapi dianggap masalah paling besar yang sedang dirasakan. Silakan nanti boleh raise hand, jadi kita pakai bermacam-macam metode ya, tulis di chat box boleh, mana yang nyaman, mau disampaikan langsung, on cam juga boleh. Ya, kita berikan waktu nih sambil cepat ketik ya. Apa sih masalah-masalah yang sering dihadapi, atau kalau masalahnya banyak tapi nggak tahu mana yang paling besar, maka nulisnya nanti masalahnya banyak, bingung yang mana, boleh ditulis itu ya. Jadi insya Allah kita sama-sama ini diskusikan, apa sih kita coba gali ya, kita coba uraikan, masalah apa sih yang sebetulnya sedang terjadi. Baik, silakan sekali lagi ditulis di chat box atau raise hand dulu ya, nanti berikutnya akan disampaikan siapa dulu yang dipersilahkan untuk menyampaikan poin-poinnya. Sebelumnya, ya saya izin dulu ada sesi berikutnya ya, sebelum tanya jawab nanti adalah info manajemen. Pak Dias, ada yang mau disampaikan oleh Pak Dias? Ya, Silakan Pak Dias. siap. Jazakallahu khairan, Pak Sulistyo. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Bapak Ibu sekalian, nah izinkan saya untuk bisa sedikit lah ya meminta waktunya untuk menyampaikan informasi mengenai satu kegiatan yang sebenarnya relate sama yang dibicarakan oleh Pak Ido tadi, dan sangat penting kalau menurut saya ya, sebagai profesional Muslim, sebagai leader juga, seorang leader Muslim, itu sangat penting gitu. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Dias Wibowo. Saya adalah Head of Sales dan Marketing dari Ziyadah Consulting. Baru join juga, alhamdulillah. Gitu. Semoga Allah mudahkan, amin. Baik, banyak kita sambung lagi.
Apa itu ya sebenarnya satu kegiatan yang cukup penting ini yang sangat-sangat signifikan ini. Nah, sebelumnya saya ingin cerita dikit mengenai background-nya gitu ya. Kenapa ada event ini gitu ya. Pertama adalah kalau kita lihat sekarang kondisi sekarang di market gitu ya, itu kita bisa lihat bahwa jarang bahkan hampir nggak ada. Tadi kita bicara dengan Pak Ido juga bahwa Pak Ido bilang kayaknya nggak ada ya segitu. Nggak ada apa pelatihan publik atau workshop itu untuk apa? Untuk meningkatkan level kepemimpinan dari seorang muslim, leader muslim gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggabungkan antara mindset seorang pemimpin muslim dan juga antara dengan best practice gitu. Itu kita nggak bisa temukan gitu. Kalau di situ. Sekarang nggak ada, jarang bahkan sama sekali tidak ada gitu ya. Nah, lalu apa? Kenapa itu penting gitu? Karena apa? Karena pada hakikatnya terdapat perbedaan yang sangat 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 signifikan antara mindset seorang leader muslim dengan mindset seorang leader non muslim. Oh, jauh banget. Saya juga merasakan sendiri gitu. Karena saya terpapar oleh apa namanya buku-buku tentang leadership dari ini kan dari Amerika gitu kan ya. Karena kita waktu sekolah dulu kan leadershipnya dari Amerika, bahkan ada seorang pendeta gitu, John Maxwell gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi beda jauh antara apa namanya mindset, apalagi dari sisi mindset ya, karena mindset itu yang menggerakkan apa namanya semua aktivitas kita gitu ya. Nah, dari sisi mindset itu memang seorang leader Muslim itu sangat jauh-jauh berbeda dengan yang bukan Muslim gitu. Nah, makanya kita melihat ada gap ini. Nah, makanya kita ingin menggabungkan antara mindset pemimpin muslim yang mengedepankan syariat dengan skill best practice yang kita dapatkan dari yang ada di best practice di perusahaan-perusahaan multinasional atau nasional di Indonesia ini gitu atau di dunia ini. Begitu. Jadi itu secara apa namanya ceritanya ya background-nya kenapa kita akan mengadakan acara ini gitu. Lalu saya juga yakin bahwa eh, mindset seorang muslim yang benar dan lurus yang mengedepankan syariat Allah Azza wa Jal, itu Allah akan mudahkan kita untuk bisa menjadi pemimpin yang jauh-jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Insya Allah. Dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu, izin saya untuk share screen. Baik. Mohon ditunggu sebentar. Apakah terlihat? Apa? Bentar. Share screen. Baik, kelihatan nggak? Bismillah. Ya, kelihatan. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Nah, jadi ini. Jadi kita akan mengadakan acara yang namanya itu, event workshop yang namanya itu adalah Muslim Leadership Masterclass gitu. Dimana di sini kita berharap para audiensnya itu bisa memahami mindset Muslim seorang leader seorang Muslim yang menguasai managerial skills untuk menjadi leader Muslim, penggerak dan inspiratif serta efektif, gitu ya. Nah, acaranya kapan? Acaranya itu pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024, di mana? Di Grand Jakarta, insya Allah Ta'ala. Lalu, apa yang bisa didapatkan dari sini? Gitu. Pertama adalah fundamental Muslim leader, gitu ya. Lalu ada 20 karakter of Muslim leader. Lalu ada Ziko 5 level of leadership. Lalu ada 4 tipe toxic leadership. Masya Allah, toxic langsung saya kasih warna merah nih ya. Toxic itu yang kayak gimana sih? Lalu berikutnya ada ulasan fikih karyawan dari buku fikih ASN. Masya Allah, barakallahu fiik. Lalu berikutnya ada leadership style, nanti kurang kecil ya. Leadership style assessment. Lalu ada skill wheel matrix. Lalu ada emerging leadership versus traditional leadership. Lalu ada personality and competency. Lalu ada pola pengembangan tim. Lalu juga ada mentoring dan coaching, manajemen waktu, dan manajemen meeting. Baik. Lalu ini bakal di-host oleh siapa? Dibawakan oleh siapa? Oleh kedua hero kita, Masya Allah. Di sini ada Pak Sulistyo Adi Nugroho dan juga ada Pak Ido Wiba. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ini oke, dan ini biayanya
Kalau sekarang kita itu ada early bird hingga tanggal 2 Agustus, itu dari harga normal investmentnya itu 4.500.000, namun di sini kita bisa dapat sampai tanggal 2 Agustus ya, harganya hanya 3.750.000. Lalu berikutnya juga ada dari tanggal 3 Agustus hingga tanggal 11 Agustus itu harganya 4 juta rupiah. Jadi ini 3 hari full day workshop gitu. Nah, insya Allah kalau misalnya memang diberi jalan oleh Allah, bisa daftar sekarang, bisa langsung hubungin ke tim kami gitu. Nanti kita ada Pak Abdan ya, Pak Abdan nanti bisa di apa namanya ditampung gitu, ditampung bagi teman-teman atau bapak-bapak ibu sekalian yang ingin mendaftar Muslim Leader Masterclass. Baik. Baru kalau begitu dari saya Pak Sulistyo, Pak Ido, mungkin ada tambahan. Siap, Jazakallah Pak Dias atas penyampaiannya ya, info manajemen tadi Bapak-Bapak dan saya Ibu yang datang ya, yang barusan bergabung. Ya, di chatbox juga izin ada Mas Adnan yang menyampaikan nomor kontak dari Jeddah Consulting. Baik, kita lanjutkan kembali ke Pak Idu. Q&A ya Pak Dias, boleh minta tolong untuk stop share. Oke. Ya. Oke. Silakan, kita sekarang waktunya untuk berdiskusi. Apa sih yang selama ini, kendala apa yang dihadapi? Kendala apa yang paling sering dihadapi? Kendala apa yang paling besar yang dihadapi dari Bapak dan Ibu dalam bertransformasi di perusahaan? Silakan, ada yang mau sharing boleh, bertanya boleh, gitu ya. Atau mau kita sharing use case ya, ada case apa nih yang ingin dibahas hari ini? Silakan, Pak Resen. Anda sambil menunggu dari peserta di chatbox atau respon, saya ingin concern tentang komitmen dari Pak Edu ya. Ya. Ya, apa sih mungkin dampaknya ya saat komitmen itu biasanya kan terkait dengan energi ya, terkait dengan apa namanya daya tahan itu kan, semangat itu di awal, komitmen itu yang menjaga dia bertahan lama kan itu ya. Semuanya ingin segera transform, semuanya ingin skill up, ini itu istilah yang sering digunakan. Semuanya ingin segera naik fase, itu semangat. Ya. Tapi saat sudah biasanya kapan, di bulan keberapa, di waktu keberapa, komitmen itu akan mulai Betul. bisa terlihat nih ya, masih komitmen atau sudah mulai meredup nih Ya. bara apa? Bukan api, bukan baranya ya, api semangatnya itu kapan sih biasanya mulai meredup? Silakan Pak Edo. Baik, Jazakallah pertanyaannya Pak. Di sini masalah ya, ini bahasannya bagus. Jadi memang perlu diperhatikan ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa bisnis ini adalah suatu hal yang tidak ada finish. Ya, tidak ada kata finish. Ya, bukan juga lari maraton, apalagi sprint. Ya, enggak. Karena begitu pula sebagaimana yang pernah sudah dicontohkan ya, bahkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan ya, sampai sekarang pun bisnis beliau masih berjalan dan memberikan manfaat amal jariah kepada beliau dan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, dari kebun kurmanya, dari sumur yang dulu dibeli, kemudian juga dari rekening abadinya tersebut, ya, rekening yang sudah ribuan tahun itu juga ada hotel, dibangunkan hotel di Madinah, ya, wakaf Utsman bin Affan kalau pernah Bapak Ibu umroh itu ya. Itu terus ya ribuan tahun. Ya, karena memang kalau kita tujuannya adalah akhirat, maka seharusnya bisnis ini kita mengharapkan kebaikan atau amal jariah, sustainability. Ya, nggak cuma pada saat kita hidup sampai pun ribuan tahun kalau yang atas izin Allah kapanpun itu ya, sampai kita pokoknya menghasilkan amal jariah terus bagaimana yang dicontohkan tadi oleh sahabat Rasulullah SAW. Ya, cuman ya ada orang-orang yang memang tidak kuat berlari terus gitu ya. Ya, bahkan pula tidak kuat lari maraton. Ya, kalau maraton itu nggak tahu ya puluhan kilo itu. Ada juga yang apa ya, triathlon gitu ya. Nggak kuat. Memang ya, ya tidak semua punya kemampuan yang sama, semangat yang sama.
Ya kalau saya sebagai founder dan CEO ya saya jangka panjang gitu. Dan harus seterusnya ya semangat terus sudah terbiasa. Jadi memang sudah pembawaan saya seperti itu ya karena sudah terasah saya mental saya selama 21 tahun menjadi pengusaha ya selalu dari nol bangkrut ditipu ya segala macam lah ya sehingga itu yang Allah mudahkan menjadi pengalaman saya experience saya dan membentuk mental saya mindset saya ya. Sehingga tidak semua yang punya hal yang sama ya, maka alhamdulillah ini pertanyaan bagus dari Pak Tulis sehingga juga akhirnya perlu tadi manajemen di komposisi ya. Perlunya ada untuk semangat-semangat baru, pencapaian-pencapaian yang pendek, ya bahkan harian. Maka juga salah satu yang kita sampaikan biasanya di Muslim Leadership Masterclass itu apa? Tugas seorang leader itu juga memberikan apresiasi. Nah, ini yang jarang dilakukan. Tahunya ngasih tugas aja, selesai apresiasi. Ya, tapi kalau nggak bagus, nah langsung dikasih apa namanya? Penalti. eh, Kata-kata yang nggak baik gitu, kata yang kurang memperhatikan gitu. Itu yang akhirnya tadi harus ada pencapaian-pencapaian kecil yang kita juga ada celebrity apa namanya, celebratingnya, perayaannya gitu. Maksudnya dalam artian diapresiasi. Nah, maka kalau di Ziko ada evaluasi pekanan, ya ini tuh nafas-nafas pendeknya. Nah, kita dekomposisi, dipecah-pecah ke kecil-kecil. Ada yang 3 bulanan, ada yang tahunan, ada yang 5 tahunan. Kalau saya sudah mikir 10 tahunan gitu ya. Nah, itu. Ya ini yang harus diperhatikan. Maka yang pada prinsipnya tidak semua tim kita ini mampu berlari terus. Yang pertama, karena bisnis sebenarnya tidak ada finishnya. Dan juga tidak semua mampu lari maraton. Dan tidak semua juga bahkan sprint pun tidak. Gitu. Maka ini yang harus diperhatikan. Harus di apa namanya? Berarti ada pencapaian-pencapaian yang kita apresiasi atau kita setting memang di jangka-jangka pendek. Gitu ya. Jangka bahkan harian, weekly, monthly, triwulanan, gitu, tahunan, ya itu yang akan insya Allah memberikan apa tadi bahan bakar baru ya pada semangatnya, gitu sih. Jadi ada strategi yang seperti itu supaya semangat ini terus. Nah, kalau orang itu tim ini, maksudnya tim kita tidak pernah mencapai yang kecil-kecil, ya bagaimana dia akan terus semangat mencapai hal yang besar gitu kan. Sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh manajemen. Sehingga kecil-kecil ini, makanya kalau dalam melihat setting goals ya harus smart ya, specific, measurable, achievement, realistis gitu ya, dan time bound, ada deadline. Mungkin itu sih Pak Suni. Siap, Jazakallah khair Pak itu. Nah, ini ada yang di chat box ya dari Pak Avicenna. Iya. 1, wah ini kalau 1 berarti ada 2 dan seterusnya ya. Nanti bisa dijawab di IG Live nanti. Q&A. Izin bertanya Pak itu, bagaimana bisnis dapat secara efektif mengelola pergeseran budaya? Pergeseran budaya ya, menarik ini. Yang diperlukan untuk transformasi digital dalam struktur organisasi tradisional yang hierarkis. Oke, berarti ada yang non tradisional ya, non hierarki. Saya nggak. Ini sepertinya dari tradisional ya ke digital ya, transformasinya dari tradisional ke digital. Gitu ya, atau Pak Visena mau sharing ini budaya dari budaya dari yang sebelumnya tradisional, struktur organisasi yang tradisional, dia ingin bertransformasi secara digital. Ya, Struktur digital. digitalnya gimana maksudnya? Kalau transformasi digital saya paham, tapi kalau struktur yang organisasi tradisional, ini sebenarnya terpisah nih. Organisasi tradisional menjadi organisasi digital. Digitalisasi, iya, digitalisasi gitu ya. Oke, karena ada bahasa hierarkis ya. Ya, bahasa. Jadi kalau saya coba menyampaikan sedikit. Ini langsung dijawab ya Pak Sudis. Ya, silakan. Oke, baik. Saya mau menyampaikan sedikit. Jadi kalau hierarki jadi ada memang saya nggak tahu nih teori dari mana ya. Saya pernah mendengar itu bahwa organisasi ini tidak perlu ada hierarki gitu ya. Terutama di
perusahaan teknologi itu. Jadi nggak ada namanya pemimpin. Dan ini yang tidak tepat ya, di dalam Islam harus ada pemimpin ya, harus ada pemimpin. Jadi hierarki ini penting, penting. Ya cuma tadi yang di tradisional maksud mungkin kalau nggak menggunakan teknologi bagaimana bisa menghadap digital gitu. Ya, yang pertama tentu tentu tadi sebagaimana sampaikan Pak Dias tadi perlu menyadari pentingnya dulu ya. Ya, tadi di nomor satu hambatan yang kejelasan tujuan. Nah, kejelasan tujuan ini adalah salah satunya adalah menyadari pentingnya. Ya, beliau-beliau yang sebagai top manajemen atau di manajemen ya, yang tradisional tadi ini harus menyadari dulu pentingnya. Sehingga yang anak muda yang membawa transformasi digitalisasi ini biasanya itu bisa apa harus bisa menjelaskan. Ini loh pentingnya, ini loh manfaatnya. Nah, sampai jelas, clear ya, dengan tujuan transformasi digital ini ada kejelasan tujuannya. Ya, insya Allah ya, karena kalau memang beliau sejatinya pemimpin, ya mempunyai karakter memang pemimpin, pasti beliau ingin adanya perubahan yang besar terus menerus. Nah ini nggak cuma perubahan kecil, tapi perubahan besar yang terus menerus. Karena beliau terbiasa ingin melakukan hal yang terus lebih baik setiap harinya. Tapi kalau tidak merasa penting, ya akhirnya tidak menjadi salah satu bagian dari tujuan manajemen gitu ya, tujuan perusahaan. Maka pentingnya tadi kejelasan tujuan. Dan ini benar ya akan menghambat jika transformasi digital ini tidak dirasakan penting. Ya kayak tadi loh, ya namanya orang ya, kita pernah juga ketemu sama pengusaha usaha mikro biasanya yang sudah umurnya lanjut ya Pak Sulis, Pak Dia dan saya sama Alfian waktu itu dibawakan kelas terus apa di Syariah Affair itu ya. Ya karena beliau tidak tadi ya, ada kaitan dengan adaptasi ya, kemampuan adaptasi. Ya beliau tidak apa tidak mampu, padahal sudah sadar ya, bahwa sekarang ini sudah zamannya teknologi digital, baik secara marketing ada digital marketing, baik secara apa namanya sales ya digital sales dan seterusnya ya. Ini nah ini sebenarnya sudah tahu, ya tapi tadi tujuannya tahu tapi nggak jelas. Ada sih tahu sih digital marketing, tahu sih Lampung, tapi nggak pernah ke sana. Nggak pernah juga nyampe sana, nggak pernah melakukan. Nah, sehingga ini kejelasan tujuan apa tujuannya tahu apa hal itu tahu tapi belum menjadi tujuan dan karena tidak menjadi tujuan kenapa? Karena tidak jelas bagi dia. Nah, maka kita bisa membantu kalau kita memang bagian dari timnya, kita membantu untuk menjelaskan hal ini sehingga menjadi pertama tujuan dan ada kejelasan tujuan tadi. Nah, sehingga nanti insya Allah lebih mudah untuk mengimplementasi transformasi digital. Mungkin itu sih Pak, semoga Iya, dipahami ya. iya, iya, tapi jasa Kolir. Saya jadi ingat nih, Pak, ya, tantangan Hmm, termasuk tantangan terbesar ya, transformasi digital itu kan tentang kemampuan tadi yang disampaikan Pak itu ya. hmm, Karena mungkin kalau struktur organisasi yang tradisional itu kan didominasi oleh beliau-beliau yang kurang begitu terbiasa, gitu ya, terbiasa. Kalau yang kayak teman-teman yang masih muda, insya Allah ini tidak menjadi masalah. Gitu ya, saya ingat dulu pernah waktu transformasi ya dari yang paperwork ini kita pernah bahas ya, ya, checklist yang sebelumnya kertas, ya, sekarang menjadi form, kemudian menjadi tablet itu tantangan itu kan, ya, harusnya lebih mudah. Nah, selain tadi kita melihat memang benar, pertama adalah harus ditekankan, ini penting, mau nggak mau ini harus diikutin gitu kan. ya, Terus yang kedua adalah karena ini berhubungan dengan budaya, budaya adalah apa yang diimplementasikan gitu kan. betul. Maka bagaimana perusahaan juga mampu meyakinkan bahwa perusahaan akan mendukung nanti. Ya, Jadi nggak benar. cuman nih kita sekarang pakai apa digital nih, terus sudah silakan belajar sendiri. Ya, itu kan Nah, itu ya masuk di poin siapa yang juga komitmen mau belajar. manajemen ya. Masuk di Betul, betul. Ya, itu ya. Jadi selain meyakinkan ini bahwa ini adalah penting, juga meyakinkan bahwa nanti perusahaan akan mendukung. Proses transformasinya juga akan terus didampingi oleh perusahaan. Barangkali seperti itu ya, Pak Sena ya. Kita tunggu responnya atau jangan cuma bisa nyuruh doang ya, tapi nggak mau terlibat. iya, Ini nggak mau komitmen mau maksudnya ini. mau hasilnya, Ah, mau hasilnya. kalau hanya pendengar Ya, tahu baik. nggak apa-apa, Pak. Kalau Mm, masih di baik. Ya, manajemen ya nggak boleh. terima kasih Pak. Alhamdulillah. Nah, kita sudah di jam 9.07. Apakah ada
pertanyaan lagi, diskusi lagi yang mau disampaikan? Cukup? Ya cukup. Alhamdulillah kita cukup Pak Edo, ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Edo? Cukup deh saya. Ini ada Cukup ya? di Jogja nih, satu lokasi Bu In sama bergaring ya? Bali ini ya. Oh iya, Masya Allah sama-sama di Jogja, Pak Tunggal Wijaya dari BMT di Bantul ya. Di Oke, Beringharjo, Bu Bantul. In juga dari Jogja, Gria Puspa Uncare. Baik, Bapak dan Ibu, jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir sesi, ya, sebagaimana di sampun ngantuk. Istirahat Pak, lagi istirahat. Bagaimana kita tadi sudah dijadwalkan ya, sampai dengan jam 9. Semoga malam hari ini adalah waktu ya, waktu yang bermanfaat untuk kita semua, juga Allah ridhoi, berkahi, menjadi salah satu nanti terhitung pahala untuk kita semua, insya Allah. Ya. Insya Allah ketemu lagi di 2 pekan ke depan di webinar yang sama. Ya, saya juga izin mengajak yang belum terhubung di Instagram, Facebook, YouTube, silahkan nanti kita insya Allah ya terus berbagi insight di sana. Kita tunggu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.